Telah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap penyebab kematian RW, perempuan yang ditemukan tewas terikat di dalam lemari di kamar indekosnya di Jambi. Kata kerabat, sebelum ditemukan meninggal dunia, RW bercerita bahwa ada pihak yang mengancam dirinya. Diduga akibat pembunuhan, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Keluarga korban sudah ke kantor polisi untuk membuat laporan. Polisi juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa 12 saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan adanya sejumlah barang pribadi milik korban yang hilang di lokasi kejadian. Salah satunya tabungan dan perhiasan. Kalau untuk sementara ini ada dugaan pembunuhan. Untuk sementara ini masih dilakukan penyelidikan, Mbak. Karena tamu terakhir itu menggunakan masker. Kemudian untuk data-data kita tidak bisa peroleh karena untuk HP korban sendiri sampai saat ini belum ditemukan. Kalau untuk yang hilang itu tabungan, kemudian perhiasan, barang-barang berharga lainnya. Maaf, Itu masih kita uang dalam bentuk uang, tabungan atau dalam bentuk yang lain? untuk uang itu dalam celengan. Ada celengan berbentuk kaleng gitu. Dan uangnya itu sudah tidak ada lagi. Semalam, jenazah RW dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi untuk diotopsi. Hasil otopsi nantinya akan digunakan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pihak keluarga akan langsung membawa jenazah pulang ke Banten untuk dimakamkan. Rencana ya hari ini juga mau dibawa, ya kita datang dari Banten ke sini mau ngambil jenazah. Sebelum dibawa, mungkin ada visum atau otopsi? Nah, setelah diotopsi visum di jam 4. Tunggu hasil otopsi dulu, baru kita pulang. Kematian RW meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Menurut ibu angkatnya, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, RW bercerita ada pihak yang mengancam dirinya. Karena takut, RW sempat mau berkunjung ke rumah keluarga. Namun hal itu dibatalkan karena RW mengaku kedatangan tamu di malam sebelum ia meninggal. Ya kan awalnya dia tempatnya curhat dengan saya, tapi cerita telepon kan, tante katanya kan, Resti ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Ternyata aku bilang, itu 1 minggu yang lalu. Aku bilanglah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang Resti udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja, aku bilang kan. Atau ke rumah tante aja, aku bilang. Enggak lah teh, Resti nggak merasa bersalah, jadi Resti nggak takut kan gitu. Jadi saya komunikasi dengan dia terakhir jam 10 malam sebelum kejadian. Sebelumnya, wanita berinisial RW ditemukan meninggal di lemari pakaian di kamar kos Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Rabu lalu. Korban yang merupakan warga Serang, Banten adalah salah satu penghuni kos tersebut. Penemuan berawal saat ponsel RW tak aktif ketika dihubungi berulang kali. Teman korban yang curiga langsung menuju rumah indekos RW. Kecurigaan muncul saat pintu dalam posisi tertutup, namun ada bekas congkelan di pintu. Setelah pintu terbuka, tubuh RW ditemukan berada di lemari dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi tangan terikat. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penyelidikan kasus kematian perempuan dengan tangan terikat di indekosnya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ratna Sari di Jambi. Selamat siang, Ratna. Bagaimana hasil penyelidikan polisi sejauh ini yang bisa Anda sampaikan pada kita? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Dapat saya sampaikan informasi mengenai penemuan jasad seorang perempuan di lemari kamar kosan. Perlu saya sampaikan beberapa waktu yang lalu warga di wilayah Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, digegerkan dengan penemuan sosok jasad perempuan di lemari di dalam kamar kosannya. Jasad perempuan ini pertama kali ditemukan oleh pemilik kos dan rekan korban pada Rabu malam 25 September 2024 lalu sekira pukul 18.30. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, jasad perempuan ini yaitu berinisial RW berusia 30 tahun warga Serang, Provinsi Banten.
Menurut keterangan dari pihak kepolisian, kronologi penemuan awal jasad ini bermula saat rekan korban mencoba menghubungi korban, namun korban tidak dapat dihubungi. Selain itu juga sebelum hari kejadian, rekan korban mengaku korban sempat memberikan informasi bahwa ia ingin pulang kampung halaman melalui pesan WhatsApp. Namun ketika dihubungi kembali sama rekan korban, ternyata handphone korban sudah tidak aktif lagi. Rekan korban merasa curiga dan inisiatif langsung untuk datang ke kosan korban. Sebelum tiba di kosan korban, ternyata keluarga dari korban bersama pemilik kos sudah terlebih dahulu mendatangi kamar kosan korban dengan tujuan untuk mengecek apakah korban beneran pulang kampung atau seperti apa. Setelah digedor, ternyata kosan korban ini dalam kondisi terkunci. Pemilik kosan bersama keluarga korban langsung melakukan pendobrakan pembukaan paksa pintu kamar kosan korban. Setelah pintu kamar terbuka, keluarga bersama dengan pemilik kosan langsung melakukan pencarian di kamar korban, namun mereka tidak menemukan apa-apa, dan saat itu juga kamar korban dalam keadaan rapi sehingga tidak memunculkan kecurigaan dari keluarga korban. Sementara itu 15 menit kemudian rekan korban yang tiba di lokasi langsung masuk ke kamar dan langsung mengecek apakah korban pulang kampung membawa barang atau seperti apa. Ketika rekan korban ini membuka lemari, ia mendapatkan bahwa tas dan barang korban sudah tidak ada. Sedangkan di lemari paling bawah rekan korban melihat ada setumpukan baju yang membuat ia curiga, apa ini? Setelah dibongkar ternyata rekan korban histeris mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tangan terikat ke belakang. Sementara itu juga teriakan korban ini memunculkan perhatian dari masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar wilayah Pakuan Baru beramai-ramai mendatangi TKP. Selanjutnya tidak lama kemudian pihak kepolisian langsung datang ke TKP untuk memeriksa TKP. Hingga akhirnya saat ini polisi menduga bahwa RW ini merupakan korban dari pembunuhan. Saat ini juga selain itu untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah meriksa sebanyak 12 orang saksi. Semalam juga pihak keluarga bersama kepolisian sudah sepakat untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara. Kembali studio. Ya Ratna, apa sebenarnya kendala dalam pengungkapan kasus ini? Untuk kendala dalam pengungkapan kasus ini, sementara ini pihak kepolisian masih melacak keberadaan handphone milik korban, karena seperti yang disampaikan bahwa nomor handphone dan telepon milik korban ini sudah tidak bisa dihubungi sejak hari kejadian, Mario. Dari kepolisian sendiri, untuk hasil pemeriksaan 12 saksi, apakah sudah ada yang disampaikan untuk ke publik? Sementara ini dari hasil pemeriksaan 12 orang saksi, pihak kepolisian belum memberikan keterangan yang resmi mengenai apa hasil BAP 12 orang saksi ini. Namun bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, mereka sudah mengantongi nama terduga pelaku. Ya, kita tunggu terus perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian, dan terima kasih Ratna Sari, laporan dari Jambi. Selamat bertugas kembali.